Kepala Seksi Wilayah 2 Balai PPI Wilayah Kalimantan Sahat Irawan Manik didampingi Kepala Daerah Operasi Manggalaagni Kalimantan 9 Singkawang meninjau kembali kegiatan pemadaman karhutla di Desa Sengawang, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. Di lokasi karhutla, Sahat menyampaikan beberapa upaya dan strategi penanganan karhutla yang telah dilaksanakan oleh Manggalaagni di Provinsi Kalimantan Barat bersama tim terpadu. Antara lain adalah dengan mengadakan rapat koordinasi peningkatan upaya pencegahan karhutla, kegiatan ground check, deteksi dini, pemadaman, serta penanganan pasca karhutla yang dilakukan bersama oleh tim Manggalaagni BPBD, TNI Polri, Dinas LHK Kalbar, dalam hal ini Brigade Darkarhutla KPH, Satgas Darkarhutla UPT KLHK Provinsi Kalbar, Satgas Darkarhutla pemegang izin usaha, MPA, dan relawan. Melihat situasi dan kondisi di Kabupaten Sambas telah terjadi penurunan intensitas karhutla yang diukur dari pantauan satelit, namun masih terdapat beberapa fire spot, maka akan terus dilakukan penanganan bersama stakeholder terkait didukung oleh patroli udara dan waterbombing. Sahat memerintahkan seluruh jajaran Manggalaagni untuk mengoptimalisasi bloket penjalaran api serta memaksimalkan pemadaman pada area-area yang masih berasap di Kabupaten Sambas, khususnya di Desa Sengawang, Kecamatan Teluk Keramat. Dalam kesempatan itu, Sahat juga memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh petugas yang sedang berada di lapangan yang terus-menerus berjibaku memadamkan api untuk tetap bekerja sesuai SOP, menjaga stamina dan keselamatan kerja dengan strategi kerja yang efektif dan efisien, agar tidak terjadi bencana kabut asap, khususnya asap lintas batas negara di Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Untuk kendala dari pemantauan tadi, sekilas informasi yang pertama adalah memang akses ya. Akses ke sini saya lihat memang cukup menantang. Kemudian barusan kita lihat sumber airnya terbatas. Lalu kita harus akui bahwa sumber daya yang ada sudah tersebar-sebar ya, Bapak ya. Jadi sudah tersebar sehingga memang jumlah personil yang harus menangani harus dibagi-bagi. Lihat di sini selain Manggalaagni dari Kementerian LHK, ada teman-teman dari KPH Sambas ya, KPH Sambas, kemudian TNI udah pasti dari bajunya ada sebelah kiri saya, Polri, juga ada support peralatan dari BPBD Pak ya, support peralatan. Lalu tadi ada teman yang saya dari MPA juga ada. Jadi dari MPA juga. Sebenarnya kalau lihat dari kekuatan di sini cukup terpadu. Jadi sebenarnya cukup ramai. Tinggal kita bagaimana merancang sistem kerja, siapa menangani apa, pembagian wilayah supaya betul-betul terpadu dan langsung tuntas. Yang pasti Indonesia tahun ini masuk dalam fase kemarau basah yang cukup panjang. Akui atau tidak, ketika kemarau itu kemudahan untuk terjadi api itu sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua memang ya El Nino itu juga El Nino itulah salah turunannya menjadi kemarau basah. Lalu yang selanjutnya adalah memang tantangan kita bahwa banyak sekali lahan-lahan yang belum tergarap. Ya seperti contoh ada beberapa lahan-lahan tidur yang memang banyak aktivitas yang lalai sehingga terjadinya kebakaran. Nah itu bisa kalau di sini di Sambas ini tantangan terbesarnya adalah lahan gambut lagi. Gambut itu ketika terbakar memadamkannya sulit. Perlu pemadaman yang intensif dan sampai kepada akar-akarnya atau di bawah permukaan itu basah, baru api benar-benar padam. Di luar itu juga arah angin atau kecepatan angin di musim-musim ini cukup tinggi. Jadi itu tantangan-tantangan yang kompleks. Di luar dari ketergantungan mungkin ketergantungan beberapa masyarakat terhadap pengolahan lahan itu juga menjadi sebuah PR untuk kita untuk mendampingi mereka semua. Ya upaya kita yang pasti ketika ada api seperti yang kita lihat, saya juga sudah melihat laporan semua teman-teman di sini, pasti ditangani. Jadi ketika ada api nomor satu ya dipadamkan. Lalu secara paralel, tadi sudah kita dengar dari BPBD, kita meminta teman-teman yang bisa berperan untuk mendampingi masyarakat kita. Jadi selain pemadaman dilakukan juga sosialisasi, juga dilakukan tadi ada rapat terbatas baik di tingkat kecamatan, desa maupun di atas untuk mendukung. Jadi upayanya terpadu dilakukan oleh semua pihak termasuklah relawan dan masyarakat.
Nah, selain itu juga didampingi dengan kegiatan penegakan hukum. Jadi kita tetap bagi kejadian-kejadian yang memang diindikasi melanggar hukum, kita akan proses sesuai dengan aturan yang ada. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan status tanggap darurat Karhutla pada tanggal 1 Agustus 2023 lalu berdasarkan sumber data pemantauan citra satelit melalui aplikasi Sipongi. Terhitung dari Januari sampai tanggal 10 September 2023 kemarin, terpantau sebanyak 53.144 hotspot dengan titik panas terbanyak, yaitu pada daerah Kabupaten Ketapang, 10.979 hotspot. Sementara saat ini Kabupaten Sambas menjadi fokus pemadaman dengan jumlah 2.268 hotspot, karena wilayah Kabupaten Sambas langsung berbatasan dengan Kuching, Malaysia, sehingga sangat rentan asap lintas batas negara dengan luas areal yang terbakar 2.436,1 hektar. CSM TV madahkannya.